Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amiro Syabani. Jabatan saya saat ini sebagai analis hukum ahli pertama pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 video demonstrasi dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian uji kompetensi teknis analis hukum ahli muda. Salah satu tugas sebagai analis hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2022 adalah melakukan kegiatan advokasi hukum yang meliputi melaksanakan advokasi dalam perkara tata usaha negara.
Selanjutnya, pada video ini saya sedang memperagakan menyusun kerangka materi advokasi hukum dengan subkegiatan menyusun identifikasi gugatan dalam perkara tata usaha negara. Mengidentifikasi gugatan adalah melakukan penentuan atau identifikasi terhadap dokumen gugatan yang masuk, di mana di dalam naskah identifikasi gugatan sekurangnya berisi 1. Tujuan identifikasi, 2. Materi gugatan, 3. Hasil identifikasi. Posisi ada perkara baru PTN Bandung nomor 127 yang digugatnya adalah BPN. Tergugatnya adalah BPN. Ini ternyata setelah saya baca objeknya, ada salah satu objeknya itu adalah sertifikat pakai milik Pemda Provinsi Jawa Barat. Tahun berapa sebenarnya? Tahun 2001. Sertifikat hak pakai tahun 2001. Oke. Ya, saya menyampaikan identifikasi hasil identifikasi gugatan atas perkara nomor 127 garing 2025 dari PT UN Bandung. Gugatan ini terdaftar di PT UN Bandung pada tanggal 3 Juni 2025. Penggugatnya sama, ini ada 22 orang, Pak. Kemudian menunjuk ahli waris, salah satu ahli waris menjadi kuasa dari 22 orang itu, menunjuk Aseh dan Nurudin. Kemudian yang berdua ini kemudian menunjuk kuasa lagi lawyer kepada Pak Henry Dharma Putra SHMH dan kawan-kawan dari kantor advokat dan hukum Henry Dharma Putra Partners di Kota Bandung. Yang menjadi tergugatnya BPN. Kebetulan tadi Berarti kita masuk intervensi. Nah, Pak, ini kebetulan kita ada di posisi permohonan bantuan hukum dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Prinsipalnya BPKD. Ya. Ini boleh jelas. Karena kaitan aset mungkin ya. Jadi dari BPKD bersurat kepada kita untuk permohonan penanganan perkara, Pak. Ya. Ini berarti ada 22 penggugat ya? Ya, ahli waris. Ahli waris, dia mengatasnamakan sebagai ahli waris. Kemudian memberikan kuasa kepada Henry Dharma Putra 5 orang. Ya, bersambung. Nah, berarti sekarang koordinasikan dengan BPKD untuk menyiapkan surat kuasa ke kita, terus kemudian kita siapkan surat perintahnya, kemudian ada surat permohonan intervensi ke Ketua PT UN Bandung ya, surat permohonan intervensi ke Ketua PT UN Bandung. 3 dokumen itu yang harus disiapkan, terus kemudian minta atensi dari BPKAD untuk menyiapkan juga kronologis terkait
penerbitan SHP yang tadi yang tahun berapa? 2001 ya? 2000 Sertifikat hak pakai tahun 2001. 2002 ya. Satunya 2002. Sertifikatnya sudah 2002 kalau sertifikatnya. Kalau SHP-nya ya 2002 diterbitkan 14 Februari 2002 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ya, artinya kita kan bisa melihat substansi yang diajukan penggugat di dalam gugatannya dengan kronologis yang kita punya itu persentasenya sejauh mana, apakah itu bertolak belakang atau justru memang ada prosedur yang salah di kita. Nah, untuk memastikan itu kita perlu kronologis lengkap terkait proses perolehan hak tadi. Maka nanti permohonan penerbitan SHP-nya. Betul. Terus kemudian nanti dicek juga terkait legal standing si penggugat ini. Yang pertama, apakah mereka punya kapasitas untuk menggugat ini, karena kan mereka ini mengaku ya sertifikat hak milik nomor 2 Desa Waruduwur, Kecamatan Astana Jayapura, rata-rata di tahun 68 nih. Kalau mereka produk hukum klaimnya dasarnya letter C. Ya. Tapi ini kan sertifikatnya juga. Sertifikat hak milik nomor 2 Desa Waruduwur, Kecamatan Astana Jayapura, Kabupaten Cirebon, yang diterbitkan tanggal 5 Juni 1968. Ini salah satu penggugatnya. Mereka mengklaim kalau mereka itu punya sertifikat tahun 68. Rata-rata dokumen yang mereka itu kan ada yang tahun 68, ada yang tahun 96. Makanya ini dilihat nanti kedudukan mereka pada saat itu sama. Yang itu Pak, yang digugat Pak, yang digugat yang mereka itu, yang mereka klaim itu ini apa namanya, dasarnya letter C. Kita punya 17 sertifikat berarti? Bukan, itu jadi satu hamparan mungkin ya. Jadi ada beberapa pemilik gitu. Salah satunya adalah sertifikat kita itu yang sampai Pemprov Jabar, di penggunanya di Dinas Perhubungan. Dulunya katanya bekas jembatan bimbang. Nah, kalau yang lainnya pilih punya warga mungkin di masyarakat. Kalau penggugatnya sendiri mengklaim atas dasar memiliki letter C atas nama Wasta Samsuri. Nah, letter C-nya itu tidak ada tahunnya, tapi atas nama Wasta Samsuri. Kemudian memiliki ahli waris yang para penggugat ini sebagai ahli waris dari Wasta Samsuri. Sebetulnya kalau dari kedudukan letter C itu nggak terlalu ini, karena kita kan sertifikat pada saat proses penerbitan sertifikat itu kan ada pewartahan yang kita peroleh dari mulai desa, kecamatan, sampai permohonan penerbitan sertifikat ke kantor pertanahan, ke BPN. Artinya pegangan kita saat ini kuat, makanya yang perlu disiapkan itu adalah kronologis terkait proses sampai terbitnya sertifikat tadi. Perolehan asetnya. Ya. Nah, terus yang paling penting kapasitas dari si penggugat ini, apakah memang dia memiliki legal standing, memiliki kapasitas untuk menggugat, atau sudah gugur karena proses peralihan hak yang kita urus pada saat itu. Karena logikanya ini kan pasti udah sejak lama ya. Nanti dipastikan tahun berapa letter C-nya dia. Nah, itu logika hukumnya harus digunakan, karena kalau misalkan anggaplah kita taruh di tahun 60-an misalkan, atau tahun 60 sekian dia mengklaim punya letter C, kenapa baru sekarang yang dia permasalahkan setelah terbit sertifikat?
kan ada aturan terkait dengan pertanahan juga. Kalau misalkan setelah 30 tahun tidak di tanah itu diterlantarkan, maka secara otomatis kembali penguasaannya ke negara. Terus koordinasikan dengan BPKAD yang tadi terkait dengan penyiapan surat kuasa, surat perintah kita oleh hukum. Personel yang akan masuk menjadi personel yang akan masuk ke surat kuasa, nanti kita minta perwakilan PIC yang tahu persis tentang ini, dan juga disiapkan untuk calon saksi nanti bila diperlukan minimal dua calon saksi fakta yang tahu persis terkait persoalan ini, terkait penerbitan sertifikat ini. Terus permohonan intervensi ya untuk ke PT UM Bandung nanti kalau misalkan kronologisnya memang sudah ada, itu kan pada saat proses pemeriksaan persiapan nanti sedikit demi sedikit kita sampaikan bahwa kita sudah memiliki sertifikat hak pakai. Itu aja sih sebetulnya intinya. Nanti untuk eksepsi dan lain-lain kita akan dalami aja ini nanti gugatannya sama-sama. Ya. Untuk Untuk eksepsi sementara apa aja yang kita hasil gunakan. identifikasi gugatan untuk posisinya sendiri, para penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa yaitu sertifikatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Atas dasar tergugat telah melanggar prosedur penyelidikan wilayah tanah. Nah, untuk petitumnya sendiri, tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk melakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah secara baik dan benar, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam penerbitan sertifikat yang juga objek sengketa. Salah satunya ada sertifikat pakai nomor 7 Desa Warudur. Kemudian hasil identifikasi dari gugatan itu Identifikasi kita ya bahwa salah satu objek sengketanya adalah tadi milik Pemprov Jabar, kemudian objek sengketanya adalah telah berupa sertifikat hak pakai nomor 7. Dan untuk tadi sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, nanti dibuat ya Pak surat intervensinya dari formnya dari kita. nanti dijelaskan secara singkat kedudukan kita, kepentingan kita untuk membuat itu apa. Itu paling Ya. cukup ya. Mungkin kalau boleh minta koordinasi ke BPKD-nya, saya minta nomor telepon yang bisa dihubungi Pak. Boleh, nanti saya Kebetulan kirim. belum punya nomor. Ya, sini. Pak Ke Pak Diki, kalau nggak ke Pak Rudi. Pak. Pak Diki kalau nggak Pak Rudi. Untuk Pak Rudi itu di pengamanan aset. Kalau Pak Diki ke Pak Rudi. Nanti bisa dihubungi, minta disiapkan dokumen-dokumen terkait. Siap untuk ke disubnya juga bisa via ke Ya, nanti BPKD. disub sebagai ini kan dia sebagai pengguna barang, dia juga pasti sedikit banyaknya akan tahu. Boleh dikoordinasikan juga di situ. Nah, itu juga bisa masuk eksepsi nanti. Kalau misalkan disub kan ini nggak ditarik sebagai pihak nih, hanya BPKAD sebagai pengelola barang, padahal penggunanya juga disub kan. Boleh nanti dipertimbangkan apakah disub perlu masuk ke dalam sebagai pihak di dalam perkara tersebut atau memang cukup sampai BPKAD. Tapi kalau misalkan ada ternyata dari hasil telahan harusnya disub masuk nih, karena misalkan ada terkait apa namanya pengelolaan ya penggunaan secara teknisnya di situ sehingga mengganggu di lingkungan masyarakat, kegiatan masyarakat atau apa. Tapi ya nanti dipelajari sementara. Itu mungkin ya. Saya Pak dengan Pak Sopri. Nanti jangan lupa WA. ya. Pak Rudi Pak ya. Oke. Boleh.
Pada video ini, saya sedang melaksanakan tugas yaitu mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Subang. Kegiatan ini merupakan butir kegiatan bagi jabatan analis hukum ahli muda. Sedangkan untuk saya yang menjabat analis hukum ahli pertama, kegiatan ini dikategorikan sebagai tugas tambahan. Mengikuti persidangan merupakan salah satu butir kegiatan advokasi hukum. Senada dengan tugas pokok dan fungsi dari Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pasal 8 Ayat 3 huruf H yang pada pokoknya berbunyi, rincian tugas Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan bantuan hukum secara litigasi. Bantuan hukum secara litigasi adalah penanganan perkara yang dilaksanakan di dalam pengadilan, baik perkara perdata maupun perkara tata usaha negara. Proses persidangan adalah serangkaian tahapan dalam sistem peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Secara umum, proses ini melibatkan beberapa tahapan utama termasuk upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan atau permohonan, jawaban tergugat atau termohon, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Pada video ini, proses persidangan yang sedang berlangsung adalah agenda penetapan hasil mediasi dan pembacaan gugatan. Korupsi musuh besar pembangunan. Bukan hanya soal uang yang hilang, tapi juga harapan yang dirampas. Korupsi bukan hanya soal suap. Ini juga termasuk penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, markup anggaran, hingga konflik kepentingan. Kadang bentuknya halus, tapi dampaknya besar. Korupsi merusak kepercayaan publik. Anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur hilang arah. Integritas adalah fondasi. ASN yang bersih adalah pilar negara yang kuat. Lakukan ini. Tolak gratifikasi, laporkan penyimpangan, jujur dalam laporan keuangan dan pelayanan. Tegakkan etika profesi. Mari wujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan dipercaya. Integritas dimulai dari diri sendiri. ASN bersih, Indonesia kuat.